Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 63. Cerita dimulai. Mendengar pertanyaan Jeong yang menanyakan situasinya, terdengar salah satu dari anggotanya yang tertangkap berkata, "Aku minta maaf, sepertinya mereka telah menyadari rencana kita dan kami telah mendapatkan serangan mendadak dari mereka. Ketika kami menuju ruangan yang terakhir, tanpa kami sadari, kami pun langsung dihajar oleh 8 orang yang bersembunyi di dalam ruangan itu dan kami telah dijadikan sebagai sandera." Mendengar itu, terlihat Jiok begitu terkejut karena ia tidak menyangka kalau mereka benar-benar sudah mengetahui rencananya. Lalu ia bergumam, "Seperti yang aku pikirkan sebelumnya, ternyata salah satu dari mereka memang memiliki pemikiran yang begitu pintar sampai-sampai ia bisa memahami tindakan kami. Tetapi tidak ada sebuah alasan bagi mereka untuk menyandra pasukan kami." Yu Chan berkata, "Mok Yong Won, apakah kau perlu melakukannya sampai sejauh ini? Hal ini sama sekali tidak berbeda pada tahapan ujian yang sebelumnya. Saat ini yang kita perlukan hanyalah memiliki seorang ketua dan juga bekerja sama di dalam sebuah kelompok untuk melakukan ujian ketiga. Tetapi entah mengapa kau melakukan hal yang bodoh seperti ini." Sambil tertawa, Jeong berkata, "Apakah aku salah melakukan sesuatu yang seperti ini? Yang aku lakukan hanyalah mengurangi jumlah pesaing ujian ketiga, dan itu sama seperti yang kau lakukan saat ini. Lagi pula, aku sama sekali tidak melanggar aturan sang pemimpin lembah darah yang meminta kita untuk tidak membunuh satu sama lain." Yu Chan berkata, "Apakah kau pikir kalau semua orang akan sama sepertimu? Aku mengambil para sandera agar kami tidak membuang tenaga untuk melakukan sesuatu yang bodoh sepertimu." Jeong pun berkata, "Apakah kau pernah mempertimbangkan hal ini? Ujian yang diberikan oleh sang pemimpin akan membutuhkan 8 orang untuk membentuk sebuah tim agar bisa melakukan teknik berpedang itu. Dengan kata lain, jika kita mematahkan kaki tangan semua orang yang mengikuti ujian ini dan hanya menyisakan 8 orang, maka bisa dipastikan kalau kami akan lolos tanpa adanya ujian tambahan yang tidak berguna." Terlihat Yu Chan sangatlah kesal karena ia tidak menyangka kalau Jeong telah memilih sebuah jalan yang sesingkat itu hanya untuk memenangi ujian ketiga. Lalu Yu Chan berkata, "Dasar sialan, berbicara dengan orang sepertimu hanya akan membuang waktu. Tetapi karena kau telah memilih situasi yang seperti ini, maka mau tidak mau kalau kami harus menggunakan rencana lain." Di saat itu Jeong hanya terdiam karena dia begitu heran setelah melihat Yu Chan yang bertukar pandang dengan Jang Yak. Tanpa pikir panjang sedikit pun, terlihat Yu Chan langsung membuka bajunya karena ia ingin melakukan sesuatu sama seperti yang mereka rencanakan untuk melawan Jeong. Dan di saat yang bersamaan, Jang Yak langsung mengambil sebuah jarum yang ia simpan di bajunya. Lalu ia berkata, "Ini adalah sebuah jarum tulang rawan yang merupakan sebuah teknik rahasia dari keluargaku. Jika jarum ini tidak dicabut dengan benar dalam waktu setengah hari, maka kau akan mengalami kepincangan selama 10 hari. Bahkan lebih parahnya, sebagian dari mereka sama sekali tidak akan bisa berjalan selama setengah bulan. Asal kau tahu, aku telah menusukkan jarum ini kepada semua orang anggotamu dan juga semua orang anggotaku pada titik akupuntur mereka." Pada sisi yang lain, Monharang bergumam, "Apa yang mereka lakukan sangatlah cerdik. Siapa yang mengira kalau mereka akan bertindak sampai sejauh ini dengan menusukkan jarum tulang kepada semua anggotanya hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi Mok Yong Won?" Sambil tersenyum, Jang Yak kembali berkata, "Mok Yong Won, dengarkan aku baik-baik. Apabila kau tidak ingin bekerja sama, maka entah itu kelompokmu ataupun kelompokku sudah pasti akan gagal di dalam ujian ini. Jadi pikirkanlah baik-baik bagaimana pilihanmu." Diketahui itu adalah sebuah balasan yang bisa dilakukan di waktu yang sangat tepat. Namun meskipun seperti itu, ini adalah balasan yang sangat efektif untuk dilakukan karena ini akan mengakibatkan kedua tim menjadi gagal di dalam ujiannya. Monharang kembali bergumam, "Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa menahan diri untuk mengagumi pergerakan mereka. Ini adalah sebuah strategi yang sangat akurat untuk membaca seseorang yang seperti Mok Yong Won."
Bahkan jika Mok Yong-won telah mencapai tujuannya dengan mengalahkan mereka semua, tetap saja kelima anggota kami akan mengalami kepincangan. Aku rasa ini adalah situasi yang sama sekali tidak bisa ia pungkiri kalau dia harus menerimanya. Yu Chan berkata, "Mok Yong-won, apakah kau paham kalau kau saat ini sama sekali tidak memiliki pilihan lain?" Namun Yu Chan begitu heran ketika mendengar Jeong yang mengatakan kalau ini adalah situasi yang sangat menarik. Yu Chan bergumam, ini sama saja kalau dia telah kalah di dalam pertarungan kecerdasan melawan Jang Yak. Namun bagaimana mungkin bajingan ini telah menganggap situasinya menjadi menarik? Setelah mengatakan itu, Jeong pun langsung tertawa terbahak-bahak sehingga suaranya langsung bergema di dalam ruangan itu. Terlihat mereka semua langsung terdiam ketika merasakan hawa dingin yang menjalar di tubuh mereka. Di saat itu hanya dengan tawanya saja mereka merasakan kalau ruangannya telah terasa begitu pengap, yang seakan-akan kalau mereka akan dilahap oleh sesuatu yang sangat mengerikan. Dengan suara yang begitu dingin, Jeong berkata, "Saat ini aku sedang berpikir apakah aku harus membunuhmu sekarang juga ataukah membiarkanmu untuk hidup." Mendengar perkataan Jeong yang dipenuhi intimidasi, Yu Chan berkata, "Dasar bajingan gila, apakah kau sadar dengan situasi yang kau hadapi? Bukankah kau sudah menyadari kalau di dalam situasi yang seperti ini kau sama sekali tidak memiliki sebuah pilihan? Jika kau berani menyentuh salah satu dari kami, maka bisa dipastikan kalau kita akan tersingkir dari ujian ketiga ini. Tetapi jika kau benar-benar ingin bertarung dan menyingkirkan kami, apakah kau berpikir kalau kami akan diam saja?" Di saat itu Jeong begitu kesal sampai-sampai ia berpikir kalau dia akan membunuhnya karena dia terlalu banyak ikut campur di dalam rencananya. Bahkan saking kesalnya sampai-sampai udara di sekitarnya telah berubah menjadi begitu berat dan juga terasa mencengkam. Dan di saat itu Jeong pun telah menganggapnya sebagai musuh yang harus ia singkirkan. Tetapi Jeong berpikir jika dia membunuh Yu Chan dan menyisakan 8 orang, maka hal itu sama sekali tidak menjamin kalau Jang Yak akan mencabut semua jarum yang ia tancapkan. Pada sisi yang lain, Jang Yak bergumam, "Aku telah merancang rencana ini dengan sebaik mungkin setelah mengamati Mok Yong-won secara diam-diam." Yang aku dengar, Yu Chan mengatakan kalau dia bukanlah orang biasa karena dia telah membantai banyak orang di dalam ujian kedua. Bahkan Yu Chan juga mengatakan kalau dia adalah orang yang telah membunuh monster babi hanya dengan tangan kosong. Itulah sebabnya aku pun merancang rencana ini dengan sebaik mungkin sampai-sampai tidak ada sebuah celah untuk memecahkan rencanaku. Tetapi ada apa dengan sikapnya yang seperti itu? Jujur saja, meskipun aku sangat terampil untuk membaca pikiran orang lain dan juga memahami emosi dengan melalui tatapan mereka, akan tetapi tatapan dan juga nada suara yang ditunjukkan oleh Mok Yong-won sama sekali begitu sulit untuk kupahami. Kemudian ketika semua orang telah terpaku dengan energi yang dipancarkan oleh Jeong, tiba-tiba saja mereka semua langsung terdiam ketika mendengar Jeong yang menempukkan kedua tangannya. Karena Jeong sama sekali tidak ingin mengambil resiko, sambil tersenyum ia berkata, "Jika itu yang kau inginkan, maka kita akan menghentikannya sampai di sini. Saat ini aku akan menerima sebuah penawaran yang kau berikan kepadaku. Tetapi sebagai gantinya aku akan membawa 4 orang anggotamu dan akan menukarnya di pagi hari." Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jang Yak langsung menerima permintaan Jeong untuk membawa orang-orangnya sebagai penukaran di pagi hari. Terlihat Jeong hanya tersenyum setelah mereka sepakat untuk bertukar sandera karena ini adalah sebuah pilihan yang mau tidak mau ia harus mengambilnya. Pada keesokan harinya, setelah mereka kembali bertukar sandera, mereka semua langsung diberikan waktu selama 3 hari untuk berlatih teknik berpedang 8 formasi. Di saat itu, 2 tim yang tersisa adalah para kelompok yang sangat terampil di antara semua kadet yang telah memasuki ujian lembah darah. Bahkan mereka semua telah berhasil melewati ujian itu dengan sangat sempurna. Akan tetapi, kelompok Jang Yak telah menunjukkan tingkatan kesempurnaan yang lebih tinggi sehingga membuat Jang Yak telah menerima sebuah nilai yang tertinggi. Pada sisi yang lain, Lee Jio merasa terganggu karena ia tidak menyangka kalau yang lulus hanyalah 16 orang saja. Ia bergumam, "Meskipun kau meminta izin untuk mengurangi jumlah peserta, akan tetapi aku tidak menyangka kalau kau hanya menyisakan 1 kelompok sebagai tandinganmu." Beberapa saat kemudian, mereka pun langsung melanjutkan ujian yang keempat, yaitu dengan melewati sebuah labirin yang dipenuhi oleh jebakan di dalam kegelapan.
Ujian keempat adalah untuk menemukan sebuah jalan sambil menghindari ratusan jebakan yang telah dipasang oleh para penguji. Jika seseorang telah berhasil melewati labirin itu sebelum sepertiga sebuah dupa yang dibakar, maka sudah dipastikan kalau dia akan lolos. Dan orang yang berhasil lolos akan mendapatkan kualifikasi sebagai pemimpin sementara pada aliansi Bumi Langit. Akan tetapi dari 16 orang yang mengikuti ujian keempat, terlihat hanya 6 orang yang telah berhasil melewati labirin itu sebelum sepertiga bakaran dupa. Mereka adalah 6 orang peringkat teratas yang namanya telah dikenal pada ujian pertama dan juga pada ujian kedua. Namun seseorang yang telah berhasil melewati labirin itu dalam waktu yang sangat singkat adalah Jiong, sehingga ia pun langsung mendapatkan sebuah nilai yang tertinggi di dalam ujian itu. Pada sisi yang lain, terdengar para warrior berkata, dia telah lulus dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan saking cepatnya sampai-sampai dupa itu hanya terbakar sedikit saja. Ini adalah rekor baru selama dimulainya ujian lembah darah. Aku berpikir kalau dia telah berlari yang seakan-akan di tanah datar. Setelah menyelesaikan ujiannya, terlihat Jiong langsung berjalan meninggalkan mereka semua tanpa menolehkan pandangannya kepada Jang Yak. Melihat itu, Jang Yak bergumam, jujur saja aku sama sekali tidak menyangka kalau dia jauh lebih cepat daripada aku. Di saat itu, sebelum ia pergi, dia mengatakan kalau aku bukanlah orang yang bijak. Entah mengapa, setelah dia mengatakan itu, aku pun merasakan kalau sesuatu yang begitu dingin telah menjalar di tulangku. Siapa sebenarnya orang itu? Sampai-sampai hanya dengan kehadirannya saja perasaan yang aku rasakan begitu mengerikan. Bahkan tanpa aku sadari kalau tubuhku langsung berkeringat dingin sehingga membasahi telapak tanganku. Sebenarnya aku berpikir tidak ada satu orang pun yang istimewa di antara kami semua. Akan tetapi entah mengapa kali ini rasanya sangatlah berbeda. Jujur saja ini adalah pertama kalinya tubuhku memberikan sebuah peringatan kepadaku kalau dia akan menjadi seorang musuh yang sangat berbahaya. Dan itu artinya kalau aku harus membunuhnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.